Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santo Nama Budaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Saya ucapkan kepada Ibu Eva Faja Repanti, Askom MSI PhD, selaku dosen penggampu mata kuliah jurusan proposal tugas akhir. Di sini saya Radha Tahma Putra akan mempresentasikan proposal penelitian saya tentang implementasi IoT dan AI dalam smartwatch untuk pemantauan kesehatan dan prediksi risiko gula darah lansia di wilayah pedalaman. Yang pertama ada daftar isi. Daftar isi sendiri terdiri dari pendahuluan, latar belakang, rumus masalah, tujuan penelitian, sampai masalah. Kemudian ada tinjauan pustaka, terdiri dari tinjauan pustaka umum, Internet of Things atau IoT, smartwatch dan wearable device, kemudian artificial intelligence atau AI. AI di sini digunakan dalam memprediksi kesehatan. Kemudian ada kadar gula darah, kajian penelitian terkait, dan analisis kritis dan gap penelitian. Kemudian ada metodologi, di mana ada jenis dan peningkatan penelitian, kemudian ada metodologi penelitian, kemudian ada populasi dan sampel, kemudian ada teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan alur penelitian, kemudian daftar pustaka. Latar belakang jumlahnya seperti yang kita ketahui, jumlah lansia Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, sehingga menimbulkan tantangan dalam pengelolaan penyakit kronis seperti diabetes yang umumnya terjadi pada kelompok usia lanjut atau lansia. Nah, berdasarkan penelitian kejadian diabetes di Indonesia yang dilakukan oleh Fibra Milta tahun 2001 meneliti tentang diabetes mellitus tipe 2. Kemudian faktor gaya hidup, di mana kurangnya aktivitas dan keterbatasan layanan medis menjadi penyebab utama meningkatnya kasus diabetes pada lansia. Kemudian di mana terutama di wilayah pedalaman. Nah, yang memiliki fasilitas kesehatan. Perkembangan teknologi Internet of Things atau IoT memungkinkan pemantauan kesehatan jarak jauh melalui perangkat seperti smartwatch yang dapat mengirimkan data biometrik secara real time untuk dianalisis oleh sistem yang sudah dilakukan oleh Sermin Harzomin pada tahun 2022. Kemudian ada integrasi dengan artificial intelligence atau AI, yaitu memperkuat kemampuan sistem dalam memprediksi kadar gula darah dengan akurasi tinggi yang telah diuji oleh Bana pada tahun 2021. Kemudian, oleh karena itu, plan ini berfokus pada smartwatch berbasis IoT yang terintegrasi dan dengan AI untuk membantu pemantauan kesehatan lansia di wilayah pedalaman sebagai solusi inovatif terhadap keterbatasan akses layanan medis pada wilayah pedalaman. Pertama masalah pertama, bagaimana memanfaatkan smartwatch berbasis IoT untuk memantau kondisi kesehatan lansia secara real time. Yang kedua, bagaimana AI dapat digunakan untuk memperiksa kadar gula darah berdasarkan data sensor wearable atau data alat yang digunakan pada tubuh. Kemudian yang ketiga, yaitu bagaimana sistem dapat memberikan peringatan dini otomatis pada lansia di wilayah pedalaman. Tinjauan penelitian. 1. Memanfaatkan smartwatch IoT yang telah tersedia untuk memantau kondisi kesehatan lansia secara berkelanjutan. 2. Menerapkan algoritma AI untuk memprediksi kadar gula darah dari data biometrik wearable. 3. Merancang sistem peringatan dini otomatis yang dapat berfungsi meskipun dalam kondisi jaringan yang terbatas. Batasan masalah. Yang pertama, penelitian ini difokuskan pada pengembangan sistem pemantauan kesehatan berbasis Internet of Things atau IoT yang terintegrasi dengan artificial intelligence atau AI untuk memprediksi kadar gula darah pada lansia menggunakan perangkat smartwatch sebagai media utama pengumpulan data biometrik. Yang kedua, penelitian ini tidak membahas aspek medis secara mendalam seperti diagnosis penyakit, terapi, atau penentuan dosis obat, melainkan memfokus pada aspek teknologi yaitu perancangan sistem, interaksi IoT, dan model AI, serta kemampuan sistem dalam memberikan peringatan dini terhadap risiko peningkatan kadar gula darah. Yang ketiga, cakupan wilayah penelitian dibatasi pada daerah pedalaman yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan infrastruktur digital. Sistem yang dirancang diharapkan mampu bekerja secara smooth offline untuk mengatasi kendala jaringan internet yang tidak stabil di daerah tersebut. Yang keempat, yaitu penelitian ini memanfaatkan perangkat smartwatch dan sensor biometrik yang sudah tersedia di pasaran tanpa melakukan pengembangan perangkat keras terbaru. Nah, fokus penelitian ini diarahkan pada perancangan sistem perangkat lunak dan penerapan model
Predictive AI untuk mendukung pemantauan kesehatan lansia secara efisiensi dan berkelanjutan. Kemudian tinjauan pustaka yang pertama ada Eye of Things atau IoT, merupakan teknologi yang memungkinkan berbagai perangkat fisik saling terhubung melalui jaringan internet untuk mengumpulkan data, bertukar data secara otomatis tanpa harus intervensi secara langsung. Kemudian smartwatch dan wearable device. Smartwatch merupakan perangkat wearable atau perangkat yang digunakan pada tubuh, tepatnya di tangan, yang berfungsi untuk memantau kondisi fisiologis pengguna seperti terjantung, tekanan darah, dan kadar oksigen. Kemudian ada Assistant Surgeon atau AI, yaitu memiliki peran penting dalam analisis data biometrik untuk pendekatan pola kesehatan berisiko medis. Model yang digunakan yaitu Long Short Term Memory atau LSTM, di mana terbukti mampu untuk memeriksa fluktuasi kadar glukosa darah dengan akurasi tertinggi. Kemudian ada periksa gula darah. Nah, penelitian oleh Amin Redway pada tahun 2020 menjelaskan bahwa IoT dan pembelajaran mesin mampu memberikan deteksi dini terhadap perubahan kadar gula darah pasien diabetes. Kemudian ada konteks lansia pedalaman. Nah, menurut Fibranulta pada tahun 2021, lansia di Indonesia menghadapi risiko tinggi terhadap diabetes akibat gaya hidup, kekurangan aktivitas, dan kecemasan lain. Nah, dengan penerapan IoT dan AI dalam smartwatch, pemantauan kesehatan dapat dilakukan secara berkelanjutan bahkan di wilayah pedalaman. Kemudian ada kajian penelitian terkait. Yang pertama ada kajian tipe 2 usia di Indonesia, yang mana perbedaannya penelitian terdahulu berfokus pada analisis statistik, sedangkan penelitian sekarang fokus pada pengembangan sistem IoT dan AI. Yang kedua, perbedaannya yaitu terletak pada penelitian terdahulu belum mengintegrasikan AI, sedangkan penelitian sekarang menambahkan sistem prediksi berbasis AI. Kemudian yang ketiga, penelitian terdahulu membahas konsep umum IoT, sedangkan penelitian sekarang fokus pada implementasi nyata menggunakan smartwatch. Yang keempat, penelitian terdahulu dilakukan di lingkungan medis modern, sedangkan penelitian sekarang difokuskan untuk wilayah terpencil atau pedalaman. Yang keempat, yaitu penelitian terdahulu fokus dalam model algoritma, sedangkan penelitian sekarang menekankan integrasi sistem IoT dan smartwatch. Yang terakhir, perbedaannya yaitu penelitian terdahulu fokus pada sistem rumah pintar, sedangkan penelitian sekarang fokus pada smartwatch untuk lansia. Kemudian ada analisis kritis dan gap penelitian. Penelitian mengenai penerapan IoT dan AI dalam smartwatch untuk memantau kesehatan prediksi gula darah pada lansia. Hasil kajian terdahulu menunjukkan masih terdapat sejumlah batasan, di antaranya fokus penelitian terlalu menekan aspek teknis tanpa memperhatikan keterjangkauan dan kemudahan penggunaan di daerah dengan infrastruktur terbatas, serta penggunaan responden yang tidak mempresentasikan kelompok lansia sehingga memiliki hasil yang bias. Nah, selain itu, metode pengumpulan data yang mengenalkan data sekunder atau tidak secara langsung. Nah, kemudian berdasarkan cara tersebut, penelitian ini berupaya mengisi gap dengan mengintegrasikan IoT dan AI pada smartwatch yang mampu untuk memantau kadar gula darah secara real-time dan melakukan analisis prediksi otomatis guna memberikan solusi inovatif dan aplikatif bagi pemantau kesehatan lansia khususnya di wilayah pedalaman. Kemudian metode penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan metode eksperimen atau metode yang harus turun ke lapangan untuk mengambil data. Kemudian berbasis pengembangan sistem development experience method dengan peningkatan IoT dan AI. Kemudian metode ini bersifat iteratif dan non-linearatif, di mana setiap tahap dapat dievaluasi dan diperbaiki untuk memperoleh hasil yang lebih akurat dengan sesuai kebutuhan pengguna. Nah, pendekatan IoT dan AI dipilih karena keduanya mampu menghasilkan solusi berbasis data secara real-time. Kemudian ada alur penelitian. Yang pertama ada identifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan data, perancangan sistem IoT, integrasi sensor, dan pengumpulan data. Yang keenam ada pelatihan model AI. Yang ketujuh ada implementasi smartwatch. Yang kedelapan pengujian sistem. Kemudian jika jika pengujian sistem kurang memaksimalkan, maka kembali lagi ke pengujian sistem atau dilakukan pengujian sistem secara berulang. Yang terakhir, yang 9 ada evaluasi dan validasi untuk mengevaluasi mana saja yang harus diperlukan sebelum di-launchingkan produk tersebut. Kemudian daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.